Ada gamelan. Iya, mau lihat dong, mau lihat. Ya udah kita lihat dulu, terus kayak dimainkan, terus kayak Mas kok udah dimainin, nggak mau di set aja? Oh enggak mbak, ini kita bangunkan dulu. Kata gitu sebelum nanti kita mainkan. Oh dibangunin, nggak ngerti aku. Ya soalnya ini malam satu suro mbak, katanya gitu kan. Kayak ibu tahu nggak di sini tuh ada yang mau selalu jagain anak gadis. Nak kita take dulu ya nak kita take dulu ya, sampai kayak gitu. Sorry kayak kan gitu, dia kayak krep-krepan gitu ngomongin kayak gitu, tiba-tiba kayak aduh aku bener. Terus aku bilang kayak nak buka mata nak buka mata. Terus kayak iya bu, ih suaranya beda. Wah merinding sekujur badan aku. Yang tadi ngomong siapa ya? Siapa di sini yang pernah malam-malam lewat Alas Roban? Jadi guys, kalau lu search di sosmed tuh, kisah tentang Alas Roban itu udah banyak banget. Dan kalau lu cari artikel beritanya gitu loh, yang membahas tentang kisah-kisah di Alas Roban, juga banyak banget. Tapi mungkin kalian belum pernah dengar kalau ternyata Alas Roban itu adalah salah satu jalur yang cukup penting di zamannya. Dulu waktu zaman Sultan Agung, Mataram itu dipakai sebagai lumbung padi. Karena waktu itu Mataram ingin menyerang VOC Belanda di Batavia. Dan salah satu kisah yang cukup populer di Alas Roban adalah tentang warung gaib. Di mana ketika ada pengendara malam-malam melewati jalur Alas Roban yang gelap dan berkelok-kelok itu, ketika mereka lihat warung, mereka biasanya mampir. Dan ketika makan, minum, dan setelahnya mereka keluar lagi dari warung, ternyata warungnya nggak ada. Gue sendiri 2 tahun lalu itu pernah ke Alas Roban. Dan fenomena yang gue temuin adalah, jadi waktu itu gue lagi syuting di salah satu pohon yang gede banget gitu. Seakan-akan itu sebagai penanda kita masuk ke jalur Alas Roban. Nah ketika kameramen gue lagi reki-reki, di dasar jurang itu gue dengar ada orang teriak. Itu gue sama kameramen gue pada denger semua guys. Dan kita mikir, wah ini orang lagi butuh bantuan apa bagaimana? Terus kita teriak balik lah tuh ke jurang. Ada yang bisa dibantu, ada yang mau ditolongin nggak? Kameramen gue juga teriak-teriak, tapi kok dari bawah itu nggak ada yang nyaut lagi. Sampai akhirnya dari pohon yang besar banget tinggi itu, turunlah tuh monyet-monyet. Sayangnya waktu itu karena emang kita ya seadanya aja peralatan gitu, nggak siapin banyak karena kan di pos tuh. Akhirnya kita nggak bisa ngasih makanan ke monyet-monyet itu. Yang mana entah kebetulan apa tidak. Nah setelah kejadian tersebut, mobil gua mogok 6 jam di Alas Roban. Nah hari ini gue kedatangan narasumber-narasumber yang lagi ngulik soal Alas Roban. Dan mereka punya pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah diceritakan tentang Alas Roban. Langsung aja kita mulai episode ini. Berikut adalah ceritanya. Oke, jadi guys sekarang gue udah sama Michelle. Halo Michelle. Halo Bang Fajar. Masih dicariin orang-orang nggak? Oh beda itu ya. Katanya dirimu punya pengalaman horor di Alas Roban. Benar itu? Iya bener Bang. Wah, gimana kisahnya? Kisahnya, kalau aku bilang tuh kenapa ini pengalaman horor, ini kan film pertama hororku. Oke. Aku pribadi yang kalau bisa dibilang tuh bukannya nggak percaya, aku percaya sama kita punya ada dimensi lain lah. Tapi mungkin nggak akan bisa yang kayak kontak body atau menyakiti gitu atau apa gitu ya Bang. Tapi ini aku jatuh sakit. Jatuh sakit yang kayak nggak biasa. Ini pertama kali seumur hidup, jadi dimulai dari proses syuting Alas Roban sendiri. Terus ada satu malam yang kayak kru-kru tuh pada bilang paginya, wah ini malam satu suruh, iya kayak
kenapa emang malam satu suro gitu. Kayak emang ada apa ya, ada apa. Terus pas kita syuting, ada gamelan, iya mau lihat dong, mau lihat. Ya udah kita lihat dulu, terus kayak dimainkan, terus kayak Mas kok udah dimainin, nggak mau di set aja? Oh enggak mbak, ini kita bangunkan dulu, kata gitu sebelum nanti kita mainkan. Oh dibangunin, nggak ngerti aku. Ya soalnya ini malam satu suro mbak, katanya gitu kan. Kayak, Oke. Jadi ini syutingnya malam satu suro? Iya ternyata tuh kita syuting sampai malam sampai pagi. Terus kayak malam ini malam satu suro, makanya aku bingung kayak, maksudnya ada apa gitu? Kenapa? Kok banyak hal yang nggak biasa nih aku dengar kayak. Terus kayak kru bergosip, ya ini malam satu suro. Iya. Kayak, Mar kenapa sih Mar? Ada apa sih Mar? Aku sampai tanya sama Bu Hadra, kayak Bu, emang malam satu suro tuh nggak boleh syuting atau gimana Bu? Secara adat atau apa? Aku nggak paham. Oh nggak apa-apa Michelle, itu kan tahun baru Islam, kata Bu Hadra. Aman-aman, kamu nggak perlu takut. Kamu dengar dari siapa? Kata Bu Hadra. Nggak ada sih Bu, tadi pagi pas make up orang-orang tuh kayak ngomongin itu. Kayak, oh enggak aman-aman kok, aman-aman, kata Bu Hadra gitu. Kita syuting sampai maghrib, sampai malam di bawah 2 pohon beringin yang besar banget akarnya, penuh sajen. Sajennya tuh kayak, Om aku batuk-batuk terus, aku bilang gitu. Ya Michelle, tapi kemenyannya harus dinyalain, dupanya harus dinyalain, gitu-gitu kayak. Ya om, tapi aku batuk-batuk terus, asapnya ke muka aku terus. Gimana ya? Gak bisa dikurangin aja, di take out, aku bilang kayak gitu. Lah, kamu gak tahu sajen itu harus ada ini, harus ada ini. Kita harus melakukan yang lengkap karena harus real sajen beneran. Karena kan penonton Indonesia sudah sangat pintar-pintar ya. Gak mungkin kayak gara-gara pemainnya batuk, di take out lah si dupa, di take out lah si kemenyan itu gitu. Oh gitu ya, wah lengkap banget ya om, ada telur, ada ini. Iya, ini namanya sajen Michelle. Ini film pertama aku bener-bener kayak, oh sajen banyak banget ya gitu kayak, oh iya aku tidur semuanya segala macam, tiba-tiba punggung aku panas banget yang kayak panas aku kayak sampai untuk berdiam aja tuh nggak bisa loh bang, kayak adegannya aku cuma tidur doang kok, tapi aku nggak bisa diem, kayak gerak-gerak terus, kayak kalau nggak tahan aku kayak shaking gitu, gemeteran kaki, tapi aku dalam keadaan nyaman, terus bantalannya nyaman, sandarannya nyaman, nggak dalam keadaan apa-apa yang bikin aku nggak nyaman, keringetan juga enggak, sejuk. Tiba-tiba yang jadi anakku ada Farah di samping, dia tidur juga adegannya, tapi dia meracau kayak, ibu tahu nggak di sini tuh ada yang selalu jagain anak gadis. Nak kita take dulu ya nak kita take dulu ya, sampai kayak gitu. Sorry kayak gitu, dia kayak krep-krepan gitu ngomongin kayak gitu, tiba-tiba kayak aduh aku sampai dia selalu jagain anak gadis bu, intinya bilang gitu. Tapi sempat ada yang meninggal karena dia nggak bisa jagain, jadi sekarang dia selalu jagain anak gadis bu, gitu-gitu ngomongnya diulang-ulang sampai 3-4 kali. Terus aku kayak, ini kayaknya nggak seru deh. Kayaknya mulai ada yang aneh, karena anakku itu selalu ceria. Setiap cut, ibu pinjam handphone mau main game, ibu mau pinjam handphone main game, gitu-gitu. Biasanya kita sangat ceria sekali, tiba-tiba dia meracau-racau gitu. Terus aku bilang kayak, nak buka mata, nak buka mata. Terus kayak, iya bu, suaranya beda. Wah merinding sekujur badan aku, yang tadi ngomong siapa ya? Ini posisinya berarti belum syuting nih, mau? Iya mau, karena lagi persiapan karena ada yang nari juga di belakang kita, terus ya biasanya kan kita kalau nunggu sambil istirahat dulu ya. Sambil nunggu sehat, sambil kita didandani, dirapiin atau apa, tapi anaknya udah gitu terus kayak, aku langsung ngomong, om sorry om ini nih kayak gini, oh ya. Semuanya tuh kayak hening diam yang kayak, oke kita sebentar lagi Michelle, kita kayak cuma ambil 5 menit, habis itu boleh gini nih kayak, kenapa reaksinya gitu ya? Kayak biasanya kan gampang banget, kayak ya udah oke, break off dulu ya, tanya dulu si Farahnya kenapa, ada apa, tiba-tiba kayak gitu udah. Pokoknya sepanjang syuting tuh kayak mulai nggak nyaman, pulangnya sakit, tetap syuting, bermodalkan infus yang booster dan lain sebagainya, karena nggak mau syutingnya mundur, karena jadwalku mundurnya nanti kacau ke belakangnya, jadi kayak syuting masih maksain, seminggu aku sakit. Seminggu sampai selesai lagi, tambah lagi berapa hari sampai selesai syuting, sampai kita ke Alas Roban, aku jatuh sakit yang kayak gejala tipes, ada menggigil meriang, tapi cuma malam doang gitu loh bang.
sampai yang kayak menggigil banget, udah yang kayak nggak bisa berdiri, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi aku tetap lanjutin syutingnya sampai last day selesai. Tidur malam kata bunda tuh aku nunjuk-nunjuk di dalam kamar tuh nunjuk-nunjuk. Besokannya demam parah, masuk rumah sakit udah 4 hari 4 malam di rumah sakit. Bunda nggak temenin, yang temenin asistenku selalu komunikasi sama bunda. Ternyata tuh aku tidak tidur bang, aku setiap jam 2 kebangun, jam 2:30 kebangun, abis azan subuh baru aku bisa tidur nyenyak sampai pagi. Jadi suster tuh putar waktu jamnya, karena aku baru bisa tidur jam segitu. Aku sampai dikasih dosis kayak, dok nggak bisa tidur, kalau malam dok nggak bisa tidur. Asistenku nggak berani ngomong, dia cuma berani ngomong ke dokter sama ke bundaku kalau aku tuh malam tuh kayak mungkin kayak step kejang-kejang gitu ya, bang. Parah juga sakitnya ya? Ya, tapi kita cek lab, cek darah, semuanya tidak mengerucut aku sakit apa. Dibilang, oh mungkin ini paru-paru basah atau apa. Terus kayak, dok saya tidak merokok, saya tidak minum alkohol, saya tidur sangat cukup, sehari 7-6 jam, nggak mandi malam juga, nggak pecicilan, nggak keluar, nggak apa, tidurnya sangat cukup banget dok. Jadi kayak, oh iya dicek lagi, nggak mengerucut lagi, sampai ada rujukan, sampai dokter Richard Lee sampai ke aku, sampai datang kayak, Michelle kamu kenapa ini? Coba aku bantu bacain, terus dia bilang kayak, Michelle kayaknya kepenang aja deh kamu. Soalnya nggak mengerucut. Kepenang tuh maksudnya? Cek kesehatan, general check up ke Penang. Karena ini kondisinya nggak mengerucut. Oh ke Malaysia maksudnya? Iya bener, ke Penang. Terus kayak, oh gitu ya dok. Iya, daripada nanti di sini karena nggak mengerucut jadinya salah treatment dan kelamaan kayak nggak perlu. Jadi mendingan daripada spending banyak abis di sini langsung ke Penang aja. Oh iya ya dok, oke, ya udah. Aku nggak lanjut. Aku cuman malam ini, besok malam langsung udah pulang. Langsung siap-siap mau ke Penang. Tiba-tiba tuh Bu Hadra datang sama suaminya, lalu ada Taskia juga, sama ada kru-kru film lain yang syuting Alas Roban kalau ke rumah sakit, ketawa-ketawa. Kalau pagi tuh sehat banget bang, kayak wah makan apa hari ini, wah ceria banget. Tapi udah nyampe maghrib pasti kayak hidup aku gimana ya, aku ngapain lagi ya, udah bad mood, malam sampai menggigil, sakit lagi. Demam lagi, sampai dokter datang apa-apa diinfusnya parah, pokoknya obatnya kayak, pokoknya memburuk malam, setiap malam makin memburuk. Bu Hadra datang sama suaminya, kayak ngobrol-ngobrol aja, tawa-tawa, tiba-tiba suami Bu Hadra tuh kayak, Michelle sini aku pijitin tangannya. Oh iya kenapa bang? Oh iya oke. Ya tiba-tiba, pokoknya singkat cerita, udah setelah dipijit-pijit sama suami Bu Hadra, kok ada yang aneh? Kayak ringan, kayak habis selesai nge-gym, kayak habis selesai weightlifting, kayak oh ternyata berat ya badan selama ini. Tuh tapi kan cuman kayak nggak nyentuh bahkan bang, cuman yang kayak di sini doang gitu. Aku tuh sampai ketawa-ketawa kayak habis dipijit-pijitnya kayak dirapal-rapalnya kayak syuting kayak apa. Aku pikir gitu, kayak semuanya ketawa juga. Tiba-tiba kayak apa yang Michelle rasain sekarang? Nggak ada sih Bang Den, tapi kayak ini kayak dingin gitu rasanya. Oh iya, dipijit-pijit lagi. Terus apa yang Michelle rasakan sekarang? Nggak ada rasa apa-apa. Oh iya, oke. Nanti hubungin ya kalau misalnya ada apa-apa. Malam itu juga udah nggak bermimpi. Tidurnya deep sleep, nggak terbangun-bangun, panjang banget. Jadi bisa bangun jam 8 pagi, biasanya bangunnya siang. Tapi Michelle sendiri pas, ini kan pertama kali film horor kan? Iya Bang. Stres nggak sih, apa kepikiran gitu? Apalagi syutingnya di Alas Roban juga kan? Iya. Aku seru sih menurutku, kayak menyenangkan, seru. Tapi aku ketakutan dalam waktu yang banyak sih. Kayak ngelihat prostetik aja aku takut. Kayak ada lihat hantu, setannya kayak di make up atau ya, kayak takut banget. Kayak kenapa hantunya serem banget gitu. Jadi sampai tempat make upnya dipisah. Aku nggak suka keadaan yang mencekam gitu. Kenapa syutingnya harus di tempat yang, maksudnya di set rumahnya aja kenapa nggak seperti rumah? Ini kayak tempat kita injek aja tuh kayak langsung moodnya kayak hidup aku kayak apa ya abis ini. Aku nggak pernah ngerasain yang kayak setakut itu sama hidup. Tapi selama syuting ini aku banyak bukan bengong, jadi banyak waktu untuk mikir kayak abis ini aku ngapain lagi ya? Terus aku gimana? Terus aku udah umur segini, aku nggak ada pencapaian apa-apa, aku gimana, kayak gitu. Oh gitu? Kayak
aku tuh cukup yang kayak mudah puas anaknya, kayak main aja di rumah, main PS aja aku bisa seneng. Tiba-tiba main PS juga? Aku main PS banget. Main game apa? Banyak bang, Uncharted, Ghost of Yotei, semuanya FIFA yang enggak ya? baru-baru. Oh enggak, kalau itu enggak. Itu arcade yang anak harus butuh temen gitu, temen online. Okay. Aku kayak gitu aja seneng tuh bang, kayak main PS atau apa. Tiba-tiba pas syuting kayak, aku nggak punya pencapaian apa-apa ya. Aku gimana ya udah umur segini, kayak moodnya drop banget selama syuting Alas Roban ini. Jadi Bu Hadra sempat bilang, Michelle kamu on kamera, hidup banget. Emang picturing seorang ibu, single parent, lelah, capek, membesarkan anaknya yang berkebutuhan khusus, capek banget. Aku langsung bengong kayak, aku nggak acting. Aku nggak dalam keadaan acting, tapi memang tubuhku capek. Kayak ternyata pundakku berat cukup lama ya bang. Makanya kalau aku nonton tuh kayak, aku tuh kayak, oh gitu loh, kayak oh gitu ya. Pas udah suaminya Bu Hadra yang tadi Bu Hadra datang dan suaminya, besokannya aku sembuh. Aku nginep semalam lagi, aku baik-baik aja sembuh, aku nggak jadi ke Pineng. Aku sehat walafiat. Wow. Sehat. Tapi Michelle ke ini juga nggak pas ke Alas Roban, ke yang pohon di awal tuh yang besar itu? Iya kita syuting di situ bang. Kita syuting bener-bener nge-cam yang kayak semua kamera ditaruh di situ, disejajarin di pinggiran. Lalu jalanan Alas Roban di blockade, nggak boleh ada yang lewat sama sekali, bahkan warga. Kita pakai syutingan di tikungan yang tajam banget, terus pohon besar banget dan di bawahnya itu langsung jurang. Itu lihat ada monyet-monyet di situ? Iya, pas jalan ke situ ada monyet-monyet. Banyak? Banyak yang kita lihat, monyet biasanya banyak. Kayak monyet-monyet kecil banyak, terus kita juga sempat dikasih koin-koin. Jadi kayak kalau ada lihat orang yang minta-minta, tapi kayaknya nggak kayak abang gopean biasanya, lempar koin aja gitu-gitu terus bilangnya kayak, oh iya, aku masih kayak santai-santai aja. Karena aku percaya apapun yang terjadi tidak akan bisa menyakiti aku. Tapi misal ke atas juga nggak? Ke atas juga. Sampai tengah tuh? Sambil lari-lari. Lalu belakangnya dikejar sama mobil atau apa gitu-gitu. Jadi kayak ada kameranya kan naik mobil kan. Itu kayak, jadi aku sambil lari-lari menyusuri si jalanan itu, lalu aku tiduran di jalanan itu juga, aku lalala gitu. Itu kalau di atas itu kan ada warung ya. Aku nggak tahu sekarang masih buka apa enggak ya. Nah si warung itu dulu ceritanya dia kurang lebih udah 8 tahun di sana buka warungnya. Nah dia tuh pernah ada pengemudi itu datang ke sana. Nah dia mesen lah di warung si bapak ini. Nah pas si makan-makan itu orangnya tuh nanya, Pak warung yang di bawah itu mana ya, kata dia. Warung di bawah mana gitu. Ini saya buka sendiri doang warung di sini gitu. Apaan waktu saya kemarin ke sini gitu, waktu dia lewat si Alas Roban yang jalur lama itu, dia makan di bawah itu. Cuman tadi dia nyari nggak ada, makanya dia akhirnya mampir di warung yang si bapak ini. Si bapak ini. Nah, terus dia bilang, orang nggak ada kok mas, kata dia. Apaan waktu itu saya ada gitu, malah jadi kayak berdebat lah. Yaudah coba saya anterin deh, di mana sih gitu. Nah, coba dianterin lah sama bapak itu kan. Nah, pas dianterin, set, nggak taunya hutan belantara. Di sini mas waktu itu kalau nggak salah. Lah ini mah hutan, mana ada warung mas, kata dia gitu. Nah akhirnya gue tanya kan, yang dilihat sama si pengemudi itu makan orangnya kayak gimana gitu. Katanya sih nggak serem, tapi cewek-cewek cantik gitu. Makanya dia mau balik lagi si pengemudinya makan di sana gitu. Makanya dia nanya itu si warung yang di bawah mana gitu. Soalnya gue pengen kesana lagi. Ceweknya cantik-cantik. Ya menurut si bapak itu ya ini hutan mas gitu. Nggak ada warung. Ada warung. Nah waktu itu gue temuin di malam-malam Alas Roban. Cewek-ceweknya? Bukan. Si bapak-bapaknya. Oh bapaknya? Iya. Gitu sih. Nah Michelle ketemu gak sama warung itu yang di atas tuh? Itu gue udah 2 tahun lalu sih. Bang, aku mau nyampe Alas Roban, cuman meringkuk aja. Jangan sampai tahu aku lagi di Alas Roban.
tidur langsung masuk mobil langsung tiduran yang gitu bang. Aku nggak mau lihat jalannya, aku nggak mau tahu apa yang terjadi. Nanti kaki aku ngerem lagi. Aku penyetir sejati soalnya, jadi kayak kalau ngelihat jalan gini-gini tuh kayak secara nggak langsung ngerem sendiri atau apa. Jadi aku asisten aku udah yang kayak selimut, udah kayak udah kak nanti kalau udah sampai aku kabarin udah gitu. Tapi Michelle sendiri beranggapan gitu alas roban tuh sebenarnya apa sih gitu? Buat aku ya tempat yang dianggap mistis sama rakyat setempat, ya karena mereka yang tinggal di situ, mereka yang menghormati itu banget ya, kita sebagai orang luar tuh ya pasti harus punya anggapan yang sama masyarakat sekitar. Aku ya percaya banget, dimana kita berpijak di situ langit kita junjung ya bang. Terus menurutku, kalaupun aku lihat kayak oh ini hutan dengan kayu-kayu yang luar biasa tinggi-tinggi, pohonnya bagus-bagus banget, yang sangat subur ya hutannya. Udah, aku nggak bisa bilang itu serem. Tapi kalau masyarakat setempat bilang kayak oke, ini tempat mistis, hati-hati, pamit-pamit atau apa ya pasti aku harus ngelakuin hal yang sama. Buatku gitu. Sampai akhirnya aku syuting langsung. Soalnya waktu itu aku juga nemuin nih, jadi nggak jauh dari warung itu tuh ada kayak pangkalan ojek, tapi emang malam-malam tuh udah nggak ada orangnya. Nah, cuman karena kita udah dapet narasumber yang pernah ngalamin kejadian horor, jadi waktu itu syuting kalau nggak salah jam 12 atau jam 1 malam di situ, di tengah-tengah itu aku syuting tuh. Kenapa? Tapi ini nggak tayang di RJL. Kenapa? Jadi kita udah syuting, itu durasi 20-30 menit, si narasumber cerita. Nah terus pas udah mau selesai, jadi selama syuting itu handphonenya tuh getar terus gitu loh. Nah aku kan nggak ngeh itu siapa yang nelpon kan, ternyata istrinya nelpon. Jadi dia dicariin, suruh siap-siap karena dia mau buka warung gitu kan, belum disiapin warungnya. Nah akhirnya udah syuting selesai, udah mau pulang orangnya, terus kameramen bilang, sorry tag ulang, kata dia gitu. Suaranya nggak kerekam, suara si orang itu, tapi suara gue kerekam, jadi kayak kresek-kresek doang, suara si cowoknya. Wah, gue bilang PA nih kameramen nih, udah malam-malam begini, ngulang lagi, mas sorry mas. Aduh mas, saya udah dimarahin istri saya nih, kata dia begitu kan. Sekali lagi nih mas, tag ulang nih, belum kerekam, suaranya kresek-kresek doang nih dengerin nih, kata dia. Ya udah, baru syuting sebentar, tiba-tiba ada motor dari bawah, drum, berhenti, motornya nggak dimatiin di lokasi syuting gue. Siapa sih nih bawa motor udah lagi syuting gitu kan? Cut dulu kan, akhirnya disamperin. Nggak taunya istrinya, gaya-gayaan nih syuting pulang, warung nih mau buka, kata dia gitu kan. Mas saya pulang deh, kata si narasumbernya kan. Bapaknya. Bentar pak, ini belum syuting pak gitu kan, belum kerekam. Udah rumah tangga saya lagi bahaya nih, kata dia. Akhirnya dia pulang tuh. Wah goblok, nggak jadi syuting kan akhirnya, belum kerekam gara-gara dia mau buka warung. Padahal tuh pengalaman salah satu yang epic. Jadi waktu itu nggak tayang tuh kisah horor itu di RJL, tapi justru alas roban itu kan kalau kisah-kisah di baliknya itu kan di zaman dulu waktu Sultan Agung Mataram mau nyerang VOC Belanda itu kan, alas roban itu kan dijadiin lumbung padi buat serangan mereka nanti ke Batavia waktu itu. Di zaman Belanda juga sempat dibangun, di zaman Jepang juga sempat digunain gitu. Jadi memang ada kisah-kisah di balik si alas roban itu, sampai sebelum ada jalur baru itu kan sebenarnya banyak kecelakaan di sana kan. Karena memang kan jalurnya kalau misalnya lihat terjal banget, parah. Tikungan berkelok. Dan yang gue temuin justru ini menurut gue yang paling horor ya, dari pas gue kesana, gue wawancara ibu-ibu, Bu, di warung yang sekarang gitu ya, yang jalurnya ada banyak gitu, pernah nggak sehari nggak dapet pelanggan, kata dia. Wah sering mas, kata dia. Satu pun nggak ada Bu, nggak ada, kata dia. Wah ini bener gaib nih. Itu sih yang gue temuin, jadi sedih gitu ngelihat si ibu ini, dibalik dia emang punya pengalaman tentang warung gaib juga gitu. Jadi pelanggannya pada ke warung gaib karena cewek-cewek cantik. Nggak tahu ya pelanggannya pada kemana ya. Pokoknya intinya si pelanggannya itu nggak ada yang sehari itu bisa nggak ada yang datang ke warung dia gitu. Ya makanya nanti mungkin dari podcast ini kalau lewat alas roban teman-teman mau bantu UMKM ya berhenti dulu, beli air kayak beli apa gitu. Tapi jangan yang ada cewek cantiknya ya. Itu yang gue cari nggak ketemu. Itu juga ada lagi di filmnya. Ada juga. Karena aku juga sempat baca di komentar followers aku di TikTok, banyak yang cerita mereka makan di warung pecel, terus warung pecel nggak pernah ada, terus nggak bayar lah mereka, terus
cerita-cerita yang dari komen-komenannya followers aku tuh ada semua dirangkum di film ini. Jadi aku secara tidak langsung menyetujui mengiyakan syuting film horor yang berdasarkan kisah nyata orang-orang. Oh, jadi di komen TikTok justru banyak yang bilang warung gaib itu ya? Banyak banget tentang warung gaib, sama kalau lagi nyetir di sana tiba-tiba pasti ada aja yang lari ketabrak. Jadi kita seolah menabrak orang tapi kayak nggak ada. Penasaran nih jadi ya, sebenarnya Michelle di sana jadi filmnya kayak gimana sih? Karena tadi kan di balik layarnya sampai sakit, terus juga Iya lagi. stres ketika misalnya syuting di Alas Roban ya. Tapi Michelle kan udah lama banget gitu ya, atau semasa hidup yang paling horor pengalamannya apa sih? Pengalaman si malam satu suro itu. Oh, yang di sini justru yang paling horor. Bang Fajar, aku bingung. Aku pikir itu kan ya tahun baru Islam aja kayak yang dibilang Bu Hadrah. Lalu ternyata magis banget ya. Sebenarnya tuh sebenarnya kalau misalnya menurut kepercayaan orang-orang itu misalnya jangan keluar rumah atau apa gimana gitu apa gimana sih, kenapa ternyata tuh aku ngerasain kayak aku tidur tenang gitu aja degan terus kayak panas banget dengerin gamelan tuh kayak semeriwing gitu, kayak oh magis sekali ya gitu momen dan keadaannya. Jadi malam satu suro tuh ada apa sebenarnya gitu, kayak apa sih menurut Bang Fajar yang mungkin aku belum tahu gitu. Ini luar biasa, jadi malam satu suronya di Alas Roban guys. Gue aja belum pernah. Jadi kalau malam satu suro itu kan sebenarnya pergantian tahun gitu kan dalam kalender Jawa yang bertepatan juga dengan tahun baru Islam gitu. Nah sebenarnya kayak ya di Indonesia kan kepercayaan tuh banyak banget gitu kan. Budaya itu beragam lah di kita. Nah si malam satu suro itu sebenarnya kita merefleksikan diri sih. Tahun lalu tuh kita udah melakukan apa aja sih gitu loh. Nah makanya ketika di malam itu kita merefleksikan diri, ya bahasa sekarangnya mungkin kayak apa namanya, kalau tahun baru tuh ada list-list tuh biasanya kita mau lakuin apa sih namanya tuh ya? Wish list, terus Target-target kita tuh apa sih? Ya dulu tuh gue ambis deh, gue biasanya kalau tahun baru gue tulis tuh, gue tahun baru ini apa mau yang ini udah gitu. ke-achieve. Ya itu sebenarnya sama, nah tapi memang dianjurkan ketika malam satu suro itu ya banyak-banyak melakukan ibadah gitu. Karena memang ada kepercayaan juga, ya sebenarnya banyak sih bukan di malam satu suro doang ya. Di dunia ini banyak kepercayaan. Dalam satu tahun itu kadang ada roh-roh leluhur itu pada pulang lagi gitu loh. Ada pada pulang, nah, terus makanya diadakan festival-festival biasanya. Dan itu banyak di dunia gitu, bukan di sini doang gitu sih. Oh seru sih. Aku juga baru tahu kok gamelannya dibangunkan dulu, terus kayak sajennya tuh kayak banyak banget kayak buat makan aja lengkap semuanya gitu. Kayak menarik banget jadi tahu dari film itu. Jadi kayak aku tahu kayak ternyata yang magical gini beneran kerasa gitu energinya. Kayaknya emang harus nanti dibikin part 2-nya guys ya, kalau misalnya kalian mau. Jadi Erjel sama Michelle nge-camp gitu ya. Misalnya 20.000 komen, nanti kita camp malam-malam di Alas Roban ya. Jangan deh Bang. Yang deket pangkalan ojeknya tuh. Jangan deh Bang. Fajar mah mau cari ini warung Boleh, guys. cewek cantik. 20.000 komen, nanti teror aja Michelle ya. Tapi pernah gak sih kayak ngeliat hantu gitu seumur hidup? Belum pernah lihat secara langsung, tapi lihat di kamera BTS pas syuting ini. Aku lihat sendiri pas BTS, jadi pembagian kayak uang transport gitu untuk para extras yang jadi hantu-hantunya berbaris. Tiba-tiba paling belakang tuh ada kayak pocong gitu. Itu aku lihat kok di layar. Iya nggak ada calling pocong, iya beneran ada ternyata ya. Akhirnya aku percaya, beneran ada ya. Oke. Tapi kayak dari teman-teman deket, keluarga, pernah ada tuh nggak yang punya pengalaman horor gitu? Kalaupun punya, di pikiran aku pasti kayak ya semua orang mengalami depresi berat ya dalam hidup ini. I see. Jadi kayak kita berhalusinasi, otak kita mencari jalan keluar, menyelamatkan diri. Seolah-olah ada ini, ada itu, kayak bisa banget gitu untuk menciptakan banyak keadaan. Jadi aku
sangat berpikir kayak kesurupan, mungkin ada aspirasi yang terpendam, terus kita terlalu lelah, jadi otak kita yang ngambil take over yang kita nggak tahu gitu. Pasti ada penjelasan ilmiah di balik itu semua. Aku tuh selalu mikir gitu, karena Bang, jujur sebelum aku syuting ini, aku tuh pergi ke hutan di Bulukumba. Oh iya. Terus berkemah sama asistenku, teman-temanku semuanya. Cuman untuk belajar apa yang akan aku dengar di dalam hutan, apa yang akan aku rasakan, sedingin apakah, mencekam apakah, apa yang orang-orang bilang suara kuntilanak. Ini kuntilanaknya lagi jauh, suaranya gini. Kalau kuntilanak lagi dekat, suaranya gini. Aku belajar, Bang. Oh, itu suara musang. Gitu. Oh, ini yang dibilang suara kuntilanak. Oh ya, oke. Terus tapi Michelle dengar juga pada saat. Oh iya, dengar kok. Dengar karena hutannya emang masih hutan banget yang kayak nggak ada sinyal gitu. Terus ada suara kayak orang mungkin bilangnya gundurwo ya. Tapi kayak suaranya kayak wow, itu rusa yang lagi mencari anaknya karena mereka nokturnal. Jadi semuanya aku rasa bisa dijelaskan secara logika untuk bekal aku selama syuting Alas Roban nanti, karena mengingat Alas Roban ini memang hutan pekat. Oh. Jadi aku lakukan risetku sendiri untuk untuk nyamanin diri aku lah, supaya aku nggak yang kayak ketakutan berlebihan. Kita takut karena kita tidak tahu kan. Jadi aku pikir kayak suara itu mengganggu banget, kayak ada kresek-kresek apa-apa kayak oh emang kalau misalnya anginnya lagi kenceng satu arah, kayak ada suara orang lari di samping aku. Malam ada suara apa, suara tetesan embun kayak apa, suara ini kayak apa, suara ada hewan ini kayak apa, suara kayak ada babi hutan kayak apa. Jadi aku nggak worry pas aku syuting di Alas Roban, aku kayak oh bukan, sama mamanya Farah, bukan tante, itu bukan kuntilanak, itu musang tante. Aku bisa ngomong gitu dengan sangat tenang. Oke. Sampai pas aku ngomong kayak gitu, dahan jatuh, ngacir semuanya lari. Serem banget Bang, aku baru ngomong, enggak tante, itu musang tante, itu bukan kuntilanak. Masa sih nak, dar jatuh, untung nggak kena kepala ya. Gede dah. Gede banget, kayak Telan jangan taruh di situ, taruh sini, duduk sini, Telan di tenda aja. Oh, apa aku ada salah ngomong? Aku pikir gitu, mungkin kayak nggak suka dibilangin kalau dia adalah musang atau apa. Oh ternyata beneran. Untung nggak ada. kena ya, karena kalau kena bisa masuk lambe tura itu. Kalau jatuh. Jangan Bang, nanti terekspos dong kita di syuting film Alas Roban yang akan tayang nanti. Iya. Mungkin terakhir nih Michelle ya, kenapa sih para lang Erjal Sacet nih harus nonton film Alas Roban? Kalau film horor aku rasa banyak sekali ya film horor yang benar-benar horor, yang serem-serem horor ya. Ya mungkin ini adalah salah satunya, tapi ini bagian dari hidup aku yang turning point aku yang aku nggak percaya sih. Tapi jadinya kayak mau nggak mau aku harus percaya karena ada ilmiah yang tidak bisa menjelaskan walaupun aku udah dicek lab, tes darah. Kayak aku nggak tahu aku sakit apa, tapi aku sakit. Nah, jadi film ini bikin aku paling tidak takut. Gimana maksudnya? Takut banget. Mengalami fenomena takut lah gitu ya? Iya takut banget, takut banget sekarang, takut banget. Yang namanya setan-setan itu serem banget, nggak mau takut banget Bang, nggak mau. Aku datang ke sini hari ini aja bertapanya lama. Serius? Hah? Iyalah. Emang ada apaan? Kayak kenapa aku harus mendatangi podcast horor? Aku aja takut horor, kenapa? Ya semua narasumber kita juga nggak percaya sama setan, tapi dia punya pengalaman, makanya dia datang mau menceritakan. Bukan yang dia bisa lihat hantu. Iya Bang, tapi buat apa aku ceritain lagi? Harusnya aku kubur dalam-dalam dong, kayak tidak menggali ingatan. Ini kan kalau udah kayak gini, kayak membuka luka lama. Asik. Lukanya siapa tuh? Jadi teman-teman kalau mau nonton film Alas Roban di bioskop tanggal berapa? Tanggal 15 Januari di seluruh bioskop di Indonesia. 2026, nonton Alas Roban. Oke. Nah di episode hari ini gue juga kedatangan seseorang yang abis ngulik-ngulik tentang hutan Alas Roban. Langsung aja kita panggil narasumber berikutnya. Ya jadi guys, sekarang gue kedatangan seorang yang lagi ngulik-ngulik tentang Alas Roban. Kira-kira apa yang dia dapetin pas lagi ngulik-ngulik di Alas Roban? Langsung aja kita tanya ke orangnya. Halo Mbak Hadra. Halo. Ketemu lagi nih setelah sekian lama ya.
Jadi dulu fun fact-nya nih guys, Mbak Adra ini senior waktu di SMA. Ketemu sama Bu Mus sering tuh Mbak. Iya, Bu Mus guru matematika paling hits. Luar biasa itu ya. Kita jadi disiplin gara-gara dia ya. Disiplin. Tiap pagi pasti selalu, iya siapa yang maju ngerjain PR? Ya boleh Hadra. Padahal udah nunduk biar nggak kelihatan. Luar biasa tuh dulu. Apalagi kalau cowok-cowok tuh rambutnya dulu ya. Iya. Siap-siap cukur gratis itu. Dirimu kan lagi ngulik-ngulik soal alas roban. Apa aja yang ditemuin itu Mbak? Banyak ya gitu. Aku pun tidak expect akhirnya menemukan segitu banyak energi yang besar ya di sana di Alas Roban. Gitu. Mikirnya kan hutan Alas Roban. Baca banyak jurnal gitu kan, ada banyak mitos gitu. Pikir ya udah itu hanya sekedar mitos aja. Tapi ternyata begitu datang ke sana, pokoknya kalau kamu ada di tikungan paling tajam di Alas Roban menjelang sore hari, itu kamu berasa ada di dimensi lain. Cara energinya tuh sekuat itu. Itu yang dirasain sama Mbak Adra. Iya, dan bukan cuma energi aja gitu, tapi bahkan kita waktu itu masih siang hari, terus habis hujan, kita nyium bau sedap malam. Wangi banget. Sementara di sana nggak ada bunganya gitu. Dan itu lumayan mengikuti kita sampai kita mau naik mobil. Itu berarti syuting malamnya sering juga di Alas Roban itu ya? Di Alas Roban, cuma memang ketika pertama kali kita ke Alas Roban kita tidak langsung berkegiatan dulu. Kita dibawa sama salah satu kuncennya, ada namanya Bu Emma, untuk kulonun gitu. Kita permisi, kita datengin namanya Sendang Poncowati. Kita datang, kita bawa sajen, bawa dupa. Terus kita juga minum airnya, cuci muka dan wudhu di sana. Semua kru yang mau melakukan riset di sana ya. Terus kita istilahnya berdiam diri aja sebentar gitu di malam hari, cuma saat itu ya minta izinnya karena kita berkegiatannya baru besok tuh risetnya. Udah semua minum air dari sendang itu. Terus kita masuk kan ke hutannya. Terus habis itu kita ke Ringin Putih juga itu. Malam hari semua prosesnya. Jadi ya alhamdulillah besokannya kita banyak dikasih kelancaran gitu. Tapi memang ya kita harus malam hari. Minta izin minum air sendang sana. Berwudu di sana gitu. Itu di Beringin Putihnya malam-malam tuh? Malam. Dan ketemu monyetnya nggak? Ketemu. Tapi kalau mitosnya kebanyakan orang bilang kalau yang kita temukan monyet putih atau kita melihat monyet putih ada di pohon apa gitu biasanya itu pertanda bakal terjadi sesuatu yang buruk gitu ke depan. Makanya mungkin kita disuruh lebih hati-hati. Kalau lo sendiri nemuin kisah-kisah apa pas di sana sama kru gitu Mbak? Kita kalau selama proses syuting ya, selama proses syuting yaitu salah satunya wangi sedap malam. Terus kalau yang berhubungan dengan teknis kamera ya gitu sama, dan itu pun lebih banyak justru siang hari ya, bukan malam gitu. Siang misalnya ketika kita nerbangin drone di satu titik bener-bener di tengah Alas Roban gitu, hujan, drone turun gitu. Udah nunggu sampai berhenti kita terbangin lagi, hujan, drone turun. Sampai akhirnya kayaknya kita pindah tempat deh, gitu. Pindah titik kamera, pindahlah kita titik kamera, drone naik aman, gitu. Kayak gitu kan maksudnya sebenarnya pertanda alam ya. Hujannya tuh bener-bener cuma sepersekian detik aja kita pindah, apalagi ke yang titik Ringin Putih itu sama gitu. Ketika drone mulai jalan gitu hujan. Kalau kita waktu itu dikasih pertandanya tuh hujan, akhirnya ya udah kita sempat nunggu gitu kan. So aku akhirnya sempat doa minta izin gitu kan, semoga dilancarkan syutingnya, jangan sampai nambah hari lagi gitu. Itu lebih horor ya? Iya itu lebih horor nambah hari iya. kan. Terus ya udah, nah akhirnya memang si kuncannya cerita memang di tikungan paling tajam itu memang secara demografi kan menukik banget ya.
gitu. Jadi nggak bisa orang langsung ngoeng gitu. Pasti harus ngerem pelan-pelan. Kalau dia kebablasan, pasti dia jatuh ke jurang yang itu. Kalau kata orang-orang dulu tuh memang banyak bus yang jatuh ke bawah sana gitu kan. Terus mobil apa yang korbannya diangkat ke atas. Tapi kan mobil dan reruntuhannya tuh nggak bisa. Jadi tuh udah tertimbun banyak gitu. Makanya mungkin salah satunya ngedengar suara-suara itu di sana gitu. Itu sendangnya posisinya di mana sih Mbak? Jadi ada beberapa titik sendang di sana yang sekarang tuh udah dikunci lah pakai ada kayak bunker gitu. Kalau yang kita datengin Sendang Poncowati deket lah dari jalan. Nah di bawah Ringin Putih ada sendang lagi gitu. Sendang itu yang udah ditutup, udah nggak ada air yang mengalir lagi karena kebanyakan gitu. Pada akhirnya sendang itu dimanfaatkan orang untuk akses pesugihan. Akses meminta sesuatu gitu, terutama banyak katanya supir-supir truk berhenti di sana bawa apa, minta doa nyugi gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya yang perlu kita tahu di Alas Roban itu kan ada leluhur-leluhur penunggu Alas Roban yang menjaga sakralnya hutan itu gitu, menjaga teduh dan mistiknya hutan itu gitu, bukan untuk dimanfaatkan untuk yang enggak gitu. Kan banyak juga gitu ya beredar kisah-kisah yang mungkin Mbak Andri juga pernah dengar gitu ya. Ada satu kisah yang cukup fenomenal gitu di Alas Roban ya. Jadi dia naik Vespa gitu touring. Nah dia tuh lewat Alas Roban. Nah ketika entah lewat jalur mana gitu, pokoknya mereka berpisah tuh akhirnya. Ini posisi malam-malam. Nah, si yang pengendara ini aus nih. Nah, dia lihat tuh ada warung di situ. Dia berhentilah di sana. Biasa aja gitu, dia beli makan, dia beli minum. Yang botolnya tuh nantinya tuh dia ditaruh di joknya gitu. Nah, akhirnya dia jalan lagi gitu, nyari teman-temannya. Ternyata teman-temannya udah pada nungguin, kesel kan. Lu gimana sih lama banget lo gitu, lu lewat mana gitu. Takutnya kenapa-kenapa, terus dia bilang, tadi gua ke warung. Hah? Warung di mana? Orang ini hutan semua gitu kan. Tadi kok ada warung kata dia. Gak ada nih, hutan semua gitu. Lah orang ini gue aja beli minum kata dia. Nah terus pas dia ngambil minumnya di jok, kaget lah dia karena si minum itu. Jadi airnya tuh yang tadinya bersih jadi kayak usang sama udah kotor gitu si airnya tuh. Pernah denger gak tuh cerita? Sering. Kalau itu hampir kalau kita datang ke Alas Roban ngobrol sama warga lokal, pasti itu kisah pertama yang mereka ceritain. Karena terlalu sering kejadian gitu. Pengendara Vespa berhenti, terus makan normal gitu. Tapi ternyata bahkan ketika mereka noleh udah nggak ada. Ada yang langsung kayak gitu. Gitu. Kalau ini kan, oh iya gue habis makan cerita, nggak ada warung gitu. Kalau ini bahkan kita dapat cerita yang ketika mereka habis makan gitu kan, baru naik motor, terus baru pas mereka noleh warungnya udah nggak ada. Gitu. Padahal tadi makan apa? Pecel ayam, pecel lele. Itu sih yang bikin merinding, cerita itu. Karena benar-benar yang begitu nengok langsung udah nggak ada. Terus karena di sana juga sering berkabut, katanya kabutnya sering membentuk perempuan gitu. Itu yang membuat katanya pengendara truk suka akhirnya takut, shock, kaget gitu. Sehingga akhirnya mereka banting setir karena mereka pikir mereka nabrak seseorang gitu. Dan akhirnya terjadi kecelakaan. Iya, soalnya buat kalian yang udah pernah lewat Alas Roban mungkin tahu ya. Kalau yang jalur lama itu kan udah gelap tuh kalau malam-malam, terus tikungannya kan nggak ada lampu. Bahaya banget tuh, soalnya kalau jatuh langsung ke jurang kan. Iya, makanya harus klakson, lampu tuh harus nyala. Karena ketika lampu nggak nyala ya nggak bisa ngelihat apa-apa, bener-bener gelap. City light tuh jauh sekali, gitu. Ada kesulitan nggak Mbak pada saat proses syuting di Alas Roban tuh? Kalau kesulitan sih nggak ada. Alhamdulillah kita disupport banget juga sama
pemerintah di sana, warga sana gitu. Ya paling itu aja kalau ada hal-hal yang kayak drone nggak bisa terbang gitu, titik kamera harus bergeser sedikit gitu-gitu, kita harus lebih peka, lebih awal aja untuk segera pindah gitu. Oh ini udah harus selesai syutingnya gitu. Terus kayak misalnya kita tahu adegannya misalnya lompat dari jurang, walaupun itu pakai stand in misalnya ya. Oh ini harus kita dahulukan karena kalau terlalu sore ngeri ada apa-apa gitu. Jadi kalau di sana tuh kita harus benar-benar peka banget sama bahasa alam. Jadi kesulitannya ya medannya ya. Medannya. Itu berarti kalau syuting truk-truk nggak bisa lewat ya? Iya kita blok. Oh. Kita blok ya yang lewat truk kita aja gitu. Karena bahaya banget kita jalan tuh si truk itu pun kita jalan kita takut gitu, takutnya dia lewat gitu nabrak kita, nggak ada space buat pejalan kaki. Dan waktu kita riset juga baru banget ada cerita kalau di sana kan sering ada penebang pohon kan, dia ngambil pohon-pohon yang besar-besar tuh batangnya. Itu baru banget cerita, iya itu kemarin seharian nggak ada yang bisa angkat itu batang pohon. Padahal udah dipotong-potong sampai cuma setengah meter. Mereka susah banget ngangkat batang pohonnya. Sampai akhirnya harus datang dulu, kuncen harus ritual ngasih sajen semuanya baru bisa diangkat ke truk batangnya. Kayak gitu. Nah itu besokannya si supirnya sakit bilang itu. Makanya kalau kata kuncen, makanya kalau di sana tuh nggak bisa kamu langsung apa yang kamu mau langsung kamu lakuin sendiri, nggak bisa karena di sana ada ritualnya, ada doanya gitu. Bahkan sampai sekarang warga sana gitu setiap malam satu suro sampai saat ini mengadakan pagelaran wayang. Oh, di mananya? Gitu. Di Batam. Di warga Alas Roban. Gitu. Oh, tapi bukan di Alas Robannya ya? Bukan di Alas Robannya, tapi di warga sekitar sana, di Batangnya. Gitu, di daerah Batangnya. Katanya kalau mereka tidak mengadakan itu, ada aja kejadian-kejadian aneh yang terjadi gitu. Jadi Alas Roban ini kan dulu hutan, terus pada masa dulu masih Hindia Belanda. Mungkin ini sedikit aja baca ceritanya. Jalur ini harus dibuka ya kan sama Sultan Mataram 17 waktu itu buat jalur logistik gitu. Buat jalur logistik. Nah, tapi proses membuka hutannya itu ternyata harus melalui proses negosiasi yang panjang gitu antara utusan Sultan waktu itu Ki Bahurekso disebutnya. Mereka melakukan negosiasi yang cukup panjang, boleh nggak nih gitu. Karena kita nggak tahu ternyata mungkin yang mau kita tebang itu adalah kerajaan kan di alam sana gitu. Sampai akhirnya dimulailah satu pohon batang pohon yang mau ditebang, nggak bisa ketebang. 1 orang, 2 orang, sampai banyak udah dengan segala macam peralatan nggak bisa tebang. Ya itulah dibuatlah ritual. Banyak doa-doa ini tuh baru akhirnya 1 batang bisa tebang. Itu makanya disebut Kabupaten Batang. Oh. Karena dimulai kisahnya mitosnya dari 1 batang pohon. Iya karena ini seperti yang tadi gue bilang juga guys ya, karena Alas Roban itu dulu jalur yang cukup penting gitu ya. Jalur yang cukup penting. Sultan Agung kan jadiin lumbung padi buat waktu dia ingin menyerang VOC itu di Batavia kan. Betul, karena banyak daerah yang sudah dikuasai kan sama Belanda sehingga kita harus membuka jalur, mereka harus membuka jalur baru buat persediaan logistik tentara Indonesia semuanya gitu yang tidak diserang sama mereka. Jadi kita sebenarnya Alas Roban bagian dari histori persejarah perjuangan Indonesia. Ya mungkin kalau hutan itu bisa bicara, dia kan bicara tuh pada saat Mataram, pada saat Belanda juga dibuka lagi, terus pada saat Jepang tuh kan beda-beda ininya ya, kejadian-kejadian yang terjadi di Alas Robannya gitu. Begitu juga pas zaman Orde Baru dulu ya. Apalagi Mbak yang diulik-ulik pas di Alas Roban itu? Iya, itu maksudnya kita juga waktu itu ngobrol langsung sama dalang
yang tiap tahun mengadakan pagelaran wayang di sana kan gitu. Terus kenapa harus wayang Pak? Gitu. Kan bisa ada tarian atau yang lain. Tarian pun bisa gitu. Tapi di sini ya yang dimaunya wayang gitu. Jadi kita kalau kita ambil salah satu kisah pewayangan buat kita masukin ke dalam film. Iya. Jadi ini banyak banget yang diriset terus akhirnya dimasukkan ke dalam film ya. Betul, karena sebenarnya wayang ini menjadi satu acara yang sakral gitu, yang pada akhirnya penontonnya bukan cuma manusia, karena mereka di sana juga menyiapkan banyak sedekah bumi kan, hasil bumi gitu yang mereka taruh untuk makan bersama. Nah kata bersama itu bukan cuma sama yang terlihat, tapi mungkin juga sama yang tidak terlihat. Gitu. Maka itu ritual malam satu suro tiap tahun yang harus diadakan. Oh, I see. Jadi ada hubungannya juga ya di Alas Roban. Dan malam satu suro itu bersama juga dengan pagelaran wayang itu. Iya. Mbak, sebelum kita bahas film gitu ya, kan dirimu ya udah sering lah di horor gitu ya. Apa pengalaman paling horor selama hidup? Pengalaman paling horor selama hidup, paling horor sih ya ketika syuting 50 extras aku yang makeupnya hantu kesurupan. 50? Iya, 50 selama 30 menit. Terus ustadznya nggak datang-datang. Iya, itu pengalaman paling serem, paling Ini malam-malam horor. nih? Itu maghrib. Jadi hari itu aku ada ekstras sekitar 50 orang jadi hantu, ya kan di make upin hantu lah gitu. Hari itu hujan. Jadi mereka ketiduran ya. Menjelang maghrib hujan berhenti, ayo bangun yuk gitu, tanggung kita attack yuk satu scene lagi gitu. Begitu kita habis take gitu, mereka cuma yang berdiri aja, berdiri terus bergumam yang gitu aja. Udah selesai mereka balik ke base camp. Habis itu satu-satu teriak, wah, gitu. Apa ini nular, wah gitu. Akhirnya kita pegangin dan semua kru tiba-tiba jadi ustadz. Iya. Semua kru tiba-tiba jadi ikut bantuin. Baca doa. Ya kita baca semua doa yang kita bisa gitu kayak di film-film kan. Tiba-tiba baca ayat kursi Allah, la ilaha illallah kayak gitu. Terus maksudnya kita berusaha menolong kan. Udah kata orang kan kalau ada yang kesurupan megang jempol atau kelingking gitu kan. Udah dipegang gitu. Dan tambah lama sampai satu ekstras tiba-tiba yang Mbak ini tambah banyak mukanya sama semua sama kita, tolong dong yang manusia hapus make upnya. Kita hapus semua langsung, hapus. Udah nelfonin ustadz-ustadznya nggak datang kan, hapus. Dan itu kita jauh tinggi di atas bukit gitu kan, jadi jauh dari rumah warga gitu. Udah dihapus, udah nih hapus, oke gitu. Terus ya udah nular, adalah yang teriak, saya dibunuh gitu. Mereka bercerita semuanya. Ada yang kesurupannya iya cerita saya dibunuh gitu. Terus ada lagi yang gitu. Saya lari, saya dibuang kayak gitu-gitu. Aku terus terang hari itu cuma yang bengong. Saking aku panik takutnya. Rasanya kalau ngelihat hantu mungkin aku masih lebih berani ya, tapi kali itu aku takut. Karena ini pemain-pemain aku kan, aku takut terjadi sesuatu sama mereka. Dan aku cuma yang berdiri di tengah-tengah kayak berasa ada di film gitu. Jadi aku ya Allah semoga mereka nggak apa-apa, karena teriaknya bener-bener melolong banget kan. Sampai akhirnya setelah 30 menit kita udah capek, kita nggak tahu lagi mau ngapain. Untung mereka nggak sampai ngamuk-ngamuk ya, cuma ditidur gini teriak-teriak semua gitu kan. Kurang lebih mungkin ada 17 orang lah dari 50 orang. Tapi selebihnya yang lain ada yang cuma lemes kayak gitu aja gitu. Sampai akhirnya ustadznya datang. Tapi sebentar, sebelum ustadznya datang kan tadi kru bacain doa tuh, ngefek nggak? Enggak. Nggak ngefek. Enggak.
Nggak ngefek. Masih Nggak nggak ngefek ngaruh sama apa-apa ya. sekali, nggak ngaruh. Gitu. Tapi emang dulu kan tadi ada yang bilang tolong saya dihabisi gitu ya. Memang di tempat itu dulu pernah ada tragedi apa? Aku sih kurang tahu, tapi yang pasti itu satu rumah yang menyendiri banget. Untuk nyampe ke rumah itu ngelewatin jalanan berliku-liku dan rumahnya ada di atas. Dan rumah itu tidak ada penghuninya, tapi bagus. Gitu. Kata orang-orang sih rumah itu rumah, tau kan? Rumah apa? Itu rumah yang memang ada ya untuk sesuatu apa ya, kelancaran hidup mereka lah apa mereka taruh buat ya buat yang tidak terlihat gitu. Nah kita nggak tahu, setelah kita tahu itu wah serem juga nih rumah, nggak mau syuting sini lagi ya gitu. Ya itu sih yang paling sampai sekarang. Terus Astradaku juga ini kan kesurupan kan. Waktu itu? Pas udah selesai kita kan bikin tumpengan lagi akhirnya. Jadi balik lagi ke sana? menutup hari syuting. Jadi kita tumpengan, terus habis itu kita doa lah, minta maaf kalau ada apa-apa gitu-gitu. Tiba-tiba Astradaku pas lagi doa nyenggol aku kan gitu. Terus dia begini, terus aku bilang kenapa nih gitu. Terus suaranya langsungnya tolong, langsung kayak gitu. Terus aku yang ini siang-siang loh, jangan bercanda gitu kan. Tapi aku nggak mau bikin panik lain. Tolong bersihin rumah saya, tapi suaranya kayak gitu. Terus aku pegang dong tangannya, itu dingin banget tangannya. Terus oke, nggak boleh panik. Oke, yang lain tetap lanjut doa gitu kan. Terus akhirnya potong tumpengnya dikasih ke saya kan. Terus jangan kasih ke saya, kasih ke sini aja. Pada bingung, ini yang punya sini, kasih ke sini aja. Pada bingung kan, maksudnya gimana kok dikasih ke Astrada gitu. Udah gitu, terus dia ambil gini. Gitu. Dia nggak ngangkat mukanya sama sekali. Gitu. Ini udah. cewek Astradanya, Mbak? Iya, cewek Astrada. Terus abis itu saya pegangin dulu ya. Cuma saat itu entah kenapa ada keberanian apa, mungkin karena dia Astradaku, asistenku. Jadi kayak kalau ada apa-apa aku takut kan. Jadi akhirnya saya pegangin dulu ya. Terus saya peluk. Saya dialog gitu. Ada apa gitu. Tolong ini teman saya, jangan diganggu. Itu semua paku dilepas. Paku? Iya, jadi adalah namanya syuting kan ada maku-maku di pohon, masang-masang ini itu, dia nggak suka rumahnya kotor, gitu kan. Bersihin rumah saya, gitu kan. Iya nanti kita bersihin, kayak gitu ngomong. Terus akhirnya aku bisikin, ya udah keluar ya dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia baru blek langsung Astradaku kayak blek gitu, terus aku pegangin langsung gitu. Terus aku kayak udahannya, terus dia nggak tahu apa-apa gitu. Terus aku kayak kok gue berani ya, biasanya gue paling penakut. Itu sih sumpah itu paling horor, syuting paling horor gitu. Dan akhirnya hampir setiap syuting horor pasti selalu ada kejadian-kejadian kayak gitu. Oh iya? Iya, makanya akhirnya kita akhirnya jadi peka banget sama perubahan apa ya, kayak udah menjelang sore gitu kan. Itu biasanya kan gerbang dimensi gaib kan ini ya terbuka gitu kan ketika matahari mulai terbenam gitu. Maksudnya aku percaya yang kayak gitu. Maksudnya berarti kita kalau syuting horor tuh mulai jam 5.15 kita udah harus berhenti. Jangan berkegiatan gitu. Maksudnya karena gantian, yang berkegiatan harus bergantian kan. Kitanya istirahat dulu gitu. Kalau enggak kita akan tumpang tindih gitu. Baru nanti malam lanjut lagi ya? Baru malam lanjut lagi. Setelah Isya baru kita lanjut lagi. Wow, gue baru denger juga nih Mbak Adra. Epic juga pengalamannya. Tapi gue penasaran Mbak. Pas ustadznya dateng gimana, ngefek nggak? Dia nggak baca ayat kursi, cuma gini doang. Hah? Cuma nyelek doang. Terus? Udah langsung blek. Udah. Kayaknya harus gue undang podcast itu. Ustadz ya? Terus aku yang kayak, nggak kayak yang di film-film ya gitu. Di film-film kan udah heboh kan baca ini baca itu. Ustadznya cuma gini doang. Terus langsung yang kesurupan langsung blek gitu. So aku yang kok gitu doang gitu. Kayak gitu doang. Tapi alhamdulillah. Nah terus udah tuh mereka make up, mereka bersihin. Oke, semua pulang udah selesai, nggak apa-apa. Adegan belum selesai pulang aja semuanya. Udah turun lah mereka kan, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Di tengah jalan
nelfon lagi, Tolong, ini ada yang motornya tiba-tiba jatuh kesurupan lagi. Ustadznya lari lagi ke sana. Di situ aku udah nggak tahu, akhirnya syuting kita break, kita selesai, kita pulang. Sayang waktu itu nggak ada konten kreatornya, nggak ada ya? Udah panik, semua kru akhirnya nolongin. Satu orang kesurupan yang megangin tuh bisa 5 orang kru gitu. Itu gunanya lu ngajak gua ke sana Mbak kalau lagi syuting. Jadi ada kejadian gitu, siap kita langsung bikin konten ya. Jadi ada konten dalam film. Oh, wah bahaya juga ya. Itu gimana sih rasanya lu Mbak kalau misalnya ya sebagai sutradara gitu ya. Ada kejadian-kejadian kayak gitu kan tanggung jawab juga kan? Kepikiran banget, aku bener-bener kalau yang lain semuanya berdoa, malah aku yang cuma bengong aja ngeliatin gitu kan satu persatu gitu, maksudnya takut ada perubahan gitu di fisiknya mereka, takut tiba-tiba matanya merah atau apa kan, ya aku bener-bener merhatiin. Terus kita juga udah, maksudnya ambulans kan kayak gitu standby kan, dokter medis gitu. Nah cuma memang hari itu ustadznya lagi pulang dulu, lagi ada pengajian yang ngejagain kita gitu. Iya. Serial syuting horor. Wah luar biasa ya, jadi tahu nih pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah diceritain Mbak Hadra. Belum pernah diceritain, baru diceritain ini. Gue juga baru denger nih. Scene apa yang paling lo seneng sih Mbak di film Alas Roban? Scene tabrakan. Tabrakan? Iya, scene tabrakan truk. Terus scene pagelaran wayang di tengah hutan Alas Roban. Jadi penasaran nih, tabrakannya kayak gimana nih? Iya. Sama pagelaran di tengah hutan kan kayaknya asik banget gitu ya kalau kita berimajinasi dan membayangkan gitu. Terakhir mungkin Mbak ya, kenapa ini para lang sama Rizal Sacet mesti nonton film Alas Roban? Filmnya yang pasti banyak banget kisah-kisah yang sangat relate sama banyak orang. Terus memang karena ada salah satu scene kita yang memang syutingnya tepat di malam 1 Suro. Jadi energi materi syutingnya pun udah beda gitu. Semoga nanti kerasa pas di dalam bioskop. Coba tebak scene mana yang kira-kira kita syutingnya di malam 1 Suro. Yang pasti ini bukan cuma sekedar cerita horor yang nakut-nakutin aja, tapi ini lebih dari itu. Alas Roban banyak menyimpan cerita-cerita misteri yang kita kadang-kadang nggak percaya bahwa itu kejadian. Tanggal berapa Mbak nonton film Alas Roban? Tanggal 15 Januari 2026. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Nyuwun sewu Bu, ini teng ora Bu? Sering ku mencoba, jauh sudah langkahku, menyusuri hidup yang penuh tanda tanya. Bukannya sekali malam aku sendiri. Oke, makasih Mbak Hadra. Sukses selalu ya. Terima kasih. Itu deh guys episode yang membahas tentang hutan Alas Roban. Di mana ya? Kalau misalnya hutan Alas Roban itu bisa ngomong, mungkin banyak banget kisah-kisah yang bisa diceritain sama hutannya. Mulai dari zaman Mataram, zaman penjajahan Jepang, Belanda, sampai zaman kemerdekaan. Dan kisah-kisah hantu itu suka muncul di tempat-tempat yang memang dulunya pernah ada tragedi-tragedi yang menyimpan trauma yang mendalam. Jadi misalnya di tempat itu ada tragedi dan kisah-kisah tragis yang belum terselesaikan. Nah, kisah-kisah itulah yang akhirnya menghantui kita yang hidup di masa depannya.
Jadi seakan-akan hantu itu muncul terus minta keadilan untuk dirinya. Yang pastinya kisah-kisah tragis, kisah-kisah kecelakaan maut itu nggak pernah kita harapkan akan terjadi. Salah satunya yang terjadi di Alas Roban zaman dulu. Sekian episode pada kali ini. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.